Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Penanganan Hasil Perairan kali ini akan sharing mengenai penanganan kepiting. Nah, mau tahu informasi lebih lanjut? Yuk simak video berikut. Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, baik yang hidup di darat maupun di laut. Salah satu sumber daya hayati yang hidup di laut adalah kelompok kepiting. Kepiting merupakan binatang anggota Crustacea berkaki 10. Dalam taksonomi, dikenal dengan infraordo Brachyura, yang memiliki arti dari bahasa Yunani yaitu brachy artinya pendek, yura artinya ekor, dan merupakan kelompok hewan yang termasuk dalam bangsa atau ordo Decapoda, Indoklas Crustacea dalam film Arthropoda. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras, tersusun dari kitin dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Secara umum, kepiting dapat dikenal dari bentuk tubuhnya yang lebar melintang. Kepiting memiliki eksoskeleton yang terbuat dari lapisan kutikula yang merupakan polisakarida dari kitin, protein, lemak, dan mineral seperti kalsium karbonat. Seperti umumnya hewan dalam kelompok Crustacea, kepiting mempunyai kulit dan bagian tubuh yang keras di bagian luar tubuhnya yang tersusun dari bahan kapur dan dikenal dengan sebutan karapas. Kelompok kepiting juga mempunyai bagian perut atau abdomen yang tidak terlihat karena melipat ke bagian dadanya. Klasifikasi dari kepiting dapat dicontohkan dengan kepiting bakau, yaitu Kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Portunidae, genus Silica species, spesies Silica serrata. Meskipun kepiting merupakan hewan yang dapat bertahan hidup cukup lama tanpa air, penanganan yang benar tetap harus dilakukan, karena hal ini akan memengaruhi mutu dan kualitas kepiting yang dihasilkan. Kepiting yang sudah dipanen kemudian dilakukan pengikatan kaki dan capit, agar tidak melukai saat proses penanganan serta tidak membuat cacat kepiting. Menurut Rangka 2007, pengikatan kepiting dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, pengikatan pada seluruh kaki serta capit sehingga kepiting tidak mampu bergerak. Dan yang kedua, pengikatan hanya pada bagian capitnya saja, sehingga kepiting masih mampu berjalan tetapi tidak melukai manusia. Setelah kepiting diikat, dilakukan penyortiran kepiting berdasarkan berat dan ukuran. Kemudian, kepiting disimpan di dalam keranjang bersuhu rendah untuk memperlambat kemunduran mutu kepiting. Penerapan rantai dingin tetap harus dilakukan untuk menjaga kesegaran kepiting. Keranjang lebih baik memiliki ventilasi udara, dan sesekali kepiting disiram air untuk menghindari terjadinya dehidrasi. Kepiting harus tetap dijaga agar tetap hidup dan tidak stres sehingga masih bisa dijual maupun dikonsumsi. Selanjutnya yaitu penanganan pada daging kepiting. Penanganan pada daging kepiting menggunakan prinsip-prinsip penanganan suhu rendah, yaitu pada suhu 0 sampai dengan 50 derajat Celcius. Hal ini bertujuan untuk menghambat pembusukan yang disebabkan oleh bakteri dan juga enzim. Proses perebusan kepiting mentah dilakukan selama kurang lebih 30 menit dengan suhu 90 sampai dengan 100 derajat Celcius. Lalu, kepiting tersebut dibelah dan diambil dagingnya dengan cara harus dipisah berdasarkan asal bagian tubuh kepiting. Daging kepiting sebagian besar terdapat pada bagian badan, kaki, dan juga capitnya. Daging kepiting umumnya dibagi menjadi 4 macam berdasarkan letaknya, yaitu yang pertama ada jumbo lamb dan juga kolosal, yang berupa daging putih terdapat pada 2 daging dari capitnya. Yang kedua ada spesial, berupa daging putih yang terletak di bagian badan berupa serpihan. Yang ketiga ada claw meat, berupa daging coklat yang terdapat dari capit sampai dengan kaki kepiting. Yang keempat itu ada claw finger atau daging coklat yang terdapat pada bagian pertama dari capit dan bagian capit yang dapat digerakkan. Bagian-bagian daging tersebut kemudian disimpan ke dalam plastik dan juga disimpan dalam wadah yang telah diberi es. Hasil samping atau limbah pengolahan kepiting yang berupa kepala, kulit, ekor maupun kaki kepiting jumlahnya cukup besar. Umumnya bisa mencapai 25 hingga 50% dari bobot kepiting. Hasil samping yang melimpah ini di Indonesia belum banyak dimanfaatkan secara optimal, sehingga hanya menjadi limbah yang akan mengganggu lingkungan. Selama ini, limbah cangkang kepiting di Indonesia, terutama di beberapa tempat, hanya dimanfaatkan sebagai pupuk ataupun sebagai pakan ternak dengan nilai jual yang rendah.
Salah satu limbah pengolahan kepiting yang cukup besar adalah cangkang kepiting. Cangkang kepiting berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai produk bernilai tinggi karena memiliki beberapa kandungan, khususnya kandungan kitin yang berkisar antara 14 hingga 35%. Selain itu, cangkang kepiting juga memiliki protein sebanyak 15 hingga 23% serta kalsium karbonat sebanyak 53 hingga 78%. Kandungan kitin yang tinggi pada cangkang kepiting ini dapat diolah atau dimanfaatkan melalui proses tertentu hingga akan menghasilkan kitosan. Nah, kitosan ini dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk dan selama ini telah digunakan sebagai bahan utama di dunia farmasi, kosmetik, bahkan juga di dunia industri. Pemanfaatan kitosan dalam dunia industri antara lain sebagai coagulan dalam pengolahan air limbah, pemurnian air minum, sebagai senyawa pengkelat, meningkat zat warna dalam industri tekstil dan kertas, pelapis benih yang akan ditanam, dan adsorben ion logam. Pada bidang farmasi, kitosan ini dimanfaatkan sebagai pengangkut atau carrier obat dan komponen alat-alat seperti sarung tangan, benang operasi, dan membran pada operasi plastik. Dalam bidang pangan, kitosan dimanfaatkan sebagai pelarut lemak, sebagai bahan pengental atau pembentuk gel, sebagai pengikat, penstabil, pembentuk tekstur, serta pengawet makanan, dan juga dapat digunakan untuk coating buah. Dan yang terakhir, pemanfaatan cangkang kepiting dalam bidang bioteknologi dapat digunakan sebagai biokatalis. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.